Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu sahabat? Semoga masih dalam kondisi sehat dan bahagia. Kali ini lain dari cerita Abu Nawas sebelumnya yang selalu bersinggungan dengan Raja Harun al-Rasyid. Kisah kali ini tentang Abu Nawas dan kehidupan rakyat miskin. Orang miskin itu mengeluh kepada Abu Nawas dan meminta dicarikan solusi dari rumahnya yang sempit. Dengan jumlah anggota keluarga yang banyak, bagaimana sebenarnya ukuran luas dan sempit bagi seseorang? Apakah semua persoalan persepsi atau benar sebuah realita? Mari kita dengarkan bersama. Pagi yang cerah, seperti biasanya kawan-kawan Abu Nawas duduk berbincang di kedai kopi. Mereka duduk menanti Abu Nawas yang sedari tadi belum juga kelihatan batang hidungnya. Lama menunggu, datanglah seorang lelaki tua sedang mencari Abu Nawas. Apakah Abu Nawas ada di sini? Tidak ada, Pak. Ada perlu apa Bapak mencari Abu Nawas? Perkenalkan, aku temannya Abu Nawas. Barangkali aku bisa membantumu. Rumahku begitu sempit. Kami tinggal bersama 8 orang anak. Aku ingin meminta solusi bagaimana bisa mendapatkan rumah yang luas dengan penghuni yang banyak ini. Maaf, Pak. Persoalan ini hanya Abu Nawas lah yang bisa menjawab. Aku sarankan Bapak menemui Abu Nawas di rumahnya. Baiklah, kalau begitu, aku akan menemui Abu Nawas di rumahnya. Bapak tua itu langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Kebetulan, pada hari itu Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengucapkan salam, Abu Nawas memberhentikan aktivitasnya untuk segera menemui tamu di depan rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Nawas bangun dari duduknya dan menutup kitab suci yang sudah dibacanya. Tuan Abu, apakah aku mengganggu aktivitasmu? Tidak, Bapak tua. Masuklah ke dalam. Silakan duduk. Ada apa, Bapak tua? Apakah ada sesuatu yang ingin engkau tanyakan kepadaku? Benar, Tuan Abu. Aku ingin meminta nasihat darimu. Aku memiliki 8 orang anak, dan aku merasa rumahku sangat sempit, dengan dihuni 10 orang bersama istriku, dan aku merasa tidak bahagia, Tuan Abu. Apakah engkau memiliki seekor domba? Tidak punya, Tuan Abu. Apakah engkau mampu membelinya? Iya, Tuan Abu, aku mampu membelinya. Belilah seekor domba dan bawalah masuk ke dalam rumahmu. Dia langsung berpamitan dan membeli seekor domba yang diperintahkan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, dia kembali lagi menemui Abu Nawas. Wahai Tuan Abu, aku sudah menuruti nasihatmu. Sekarang kondisi rumahku semakin buruk. Kami tidak nyaman dan leluasa berada di dalamnya. Kalau begitu, belilah beberapa unggas dan bawa juga masuk ke dalam rumahmu. Beberapa hari kemudian, bapak tua itu datang lagi menemui Abu Nawas dengan wajah yang muram. Wahai Tuan Abu, aku sudah menuruti nasihatmu. Semua penghuni rumahku semakin tidak betah karena penghuni rumah semakin bertambah. Belum lagi aroma kotoran membuat istriku menjadi jijik dibuatnya. Apa yang harus aku lakukan, Tuan Abu? Kalau begitu, belilah seekor anak unta. Bawalah masuk ke dalam rumahmu. Dengan wajah yang masih muram, bapak tua itu pasrah dan percaya saja dengan saran yang diberikan oleh Abu Nawas.
Dia pergi dan bergegas menuju pasar dan membeli anak unta untuk dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari berlalu, bapak tua itu tidak lagi datang menemui Abu Nawas, tapi Abu Nawas sendiri yang langsung berkunjung ke rumahnya. "Assalamualaikum. Bagaimana bapak tua? Apa yang kau rasakan selama banyak hewan di dalam rumahmu?" "Waalaikumsalam, Tuan Abu. Seperti yang kau lihat saat ini, rumahku sangat kotor dan kami semua merasa rumah kami seperti neraka, Tuan Abu. Kami sudah tidak sanggup melewati hal ini, Tuan Abu." "Baiklah, aku mengerti perasaanmu. Mulai sekarang, jualah unggas-unggas itu." Dengan rasa bahagia dan terkejut, bapak tua langsung menangkap unggas-unggas itu untuk dijualnya di pasar. Kemudian dia kembali menemui Abu Nawas yang masih berada di teras rumahnya. "Sudah, Tuan Abu, aku sudah menjual unggas-unggas itu. Sekarang jualah anak unta itu." Bapak tua itu semakin sumringah karena dari beberapa hewan yang ada di dalam rumahnya, anak unta lah yang paling besar ukurannya. Dia langsung bergegas menangkap anak unta itu untuk segera dijual ke pasar, ditemani kedua anaknya. Setelah itu, dia kembali lagi menemui Abu Nawas dengan wajah yang sedikit sumringah. "Aku sudah menjualnya, Tuan Abu. Bagaimana perasaanmu, bapak tua?" "Aku merasa sedikit lega, Tuan Abu." "Kalau begitu, jual juga domba itu." Bapak tua itu sangat terkejut. Dia bersama dengan anak istrinya mencoba menangkap domba dari dalam rumahnya. Mereka sangat gembira ketika domba itu agak sulit ditangkap. Ada sedikit keceriaan yang terpancar dari masing-masing raut wajah mereka. Kami sudah menjualnya, Tuan Abu." "Bagaimana keadaanmu sekarang?" "Kami merasa keadaan rumah kami lebih baik, Tuan Abu. Lebih luas karena hewan-hewan itu sudah pergi dari rumah kami. Terima kasih, Tuan Abu. Berkat bantuanmu kami merasakan bahagia yang tidak terkira." Sebenarnya batasan sempit dan luas itu ada di dalam pikiranmu. Jika engkau selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kesempitan akan dicabut dari pikiranmu. Apakah engkau berdoa? "Iya, Tuan Abu, kami berdoa." Ketahuilah, doa manusia tidak mesti diterima oleh Allah. Karena manakala Allah membuka pemahaman kepada engkau ketika Dia tidak memberi, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya.